Timnas Indonesia gelar uji coba pada tanggal 2 Juni tahun 2024, lawan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Ketua Badan Tim Nasional BTN Soemarji mengaku PSSI berencana menggelar laga uji coba untuk Timnas Indonesia pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Uji coba ini dilakukan sebagai persiapan akhir Timnas Indonesia jelang melawan Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di dua laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan pertama itu lawan Irak tanggal 6 Juni. Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Soemarji. Okezone mengutip dari YouTube iNews TV, Minggu, tanggal 12 Mei tahun 2024. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni, lanjut pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC. Saat ditanya negara mana yang berpotensi dijadikan lawan uji coba, Soemarji mengaku masih mencari negara mana yang bersedia menghadapi skuad Garuda. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, tegas Soemarji. Lantas, mungkinkah Timnas Indonesia mengundang Portugal pada tanggal 2 Juni tahun 2024? Beredar kabar, PSSI berencana mengundang Portugal. Medio tahun lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan melakoni satu pertandingan kontra negara top dunia, setidaknya 1 tahun sekali. Apakah laga Timnas Indonesia vs Portugal dapat digelar dalam waktu dekat? Jawabannya tentu tidak. Pada tanggal 2 Juni tahun 2024, Portugal racikan Roberto Martinez dijamin tengah mempersiapkan skuadnya untuk mentas di Euro 2024 yang dimulai pada tanggal 14 Juni tahun 2024. Tentu tak memungkinkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan terbang ke Indonesia pada awal Juni dan bertolak ke Jerman beberapa hari berselang. Kondisi ini praktis membuat fisik Bruno Fernandes terkuras dan ujung-ujungnya membuat mereka tak tampil optimal di Euro 2024. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga juga mengonfirmasi, laga uji coba yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra tim kelas dunia tidak mungkin digelar tahun ini. Sebab, jadwal padat menaungi Timnas Indonesia hingga akhir tahun ini, terlebih jika skuad asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga akhir tahun ini, tercatat ada 4 periode FIFA Matchday, yakni Juni, September, Oktober dan November tahun 2024. Juni tahun 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina, selanjutnya pada September, Oktober dan November tahun 2024, Timnas Indonesia akan melakoni laga-laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selanjutnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kini punya target baru. Ia mengintip peluang meloloskan Garuda ke Piala Dunia 2026. Kegagalan meloloskan Indonesia ke Olimpiade 2024 kini mulai dilupakan. Tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi, Indonesia akhirnya kalah 0-1 dari Guinea di playoff Olimpiade. Tapi Timnas Indonesia punya kesempatan emas lainnya, yakni mulai menapaki mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Garuda akan melakoni 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024. Sayang sekali, pada akhirnya kami gagal melangkah ke Olimpiade. Saya, masyarakat Indonesia, pendukung Timnas, dan juga para pemain, lalu PSSI,
dan Pak Erick Thohir, semuanya pasti sangat kecewa, kata Shin Tae-yong dalam pernyataannya yang diunggah akun media sosial resmi Timnas Indonesia. Tapi kami tidak akan berhenti. Selanjutnya ada kesempatan ke Piala Dunia. Saya akan menyiapkan tim sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya agar kita bisa lolos ke babak ketiga, ujarnya menambahkan. Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat kedua grup F dengan raihan 7 poin hasil 2 kali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Indonesia dikalahkan Irak 1-5, ditahan imbang Filipina 1-1, dan menang 1-0 serta 3-0 atas Vietnam. Di puncak ada Irak dengan 12 poin berkat keberhasilannya menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan. Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin dan Filipina di posisi buncit dengan 1 angka. Itu artinya Garuda butuh 3 poin tambahan untuk mengamankan posisi runner-up dari kejaran Vietnam. Raihan poin maksimal Vietnam adalah 9 poin jika bisa menyapu bersih 2 laga sisa melawan Filipina kandang dan Irak tandang. Secara realistis, Timnas Indonesia seharusnya bisa mengamankan 3 poin dengan mengalahkan Filipina. Sementara saat melawan Irak, harus diupayakan tidak kalah atau minimal meraih hasil imbang untuk menjaga peluang. Jika lolos dari babak kedua, Indonesia akan melaju ke babak ketiga. Di babak ketiga, akan ada 18 tim yang akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Juara grup dan runner-up babak ketiga akan mendapatkan tiket Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat untuk merebutkan 2 tiket otomatis tersisa dan 1 tiket playoff. Saya akan mengusahakannya. Oleh karena itu kepada supporter, mohon dukungannya lagi. Kami mohon dukungan yang lebih banyak lagi demi sepak bola Indonesia. Jika kalian memberikan dukungan, para pemain akan semakin melakukan yang terbaik di lapangan, ucap Shin Tae-yong. Pada kesempatan kemarin, di Piala Asia U23, segala pencapaian kemarin berhasil didapatkan tak lepas dari peran para pendukung. Jadi saya harap dukungan yang lebih banyak lagi. Jangan lelah mendukung kami, mendukung timnas. Terima kasih, tutur pelatih asal Korea Selatan itu.